Selamat sore Bapak Ibu Saudara, salam Patunggilan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah di situasi merabaknya virus Corona 19. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat. Untuk itu kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan memasuki ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami nyata di dalam Yesus Kristus, supaya setiap kami yang percaya kepadamu boleh menerima berkat damai sejahtera-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ibadah kami sepenuhnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bernyanyi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249. Kita nyanyikan bait yang pertama, Serikat Persaudaraan, Berdirilah Teguh, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ibadah kita dan kita akan membaca kesaksian firman Tuhan yang pada saat ini diambil di dalam Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai 25. Namun sebelum kita baca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang kudus dan mulia di sorga, terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di tengah-tengah merabaknya virus Corona pada saat ini, kami tetap membangun ibadah kepada-Mu. Di tengah keluarga kami masing-masing, kami angkat pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, bersama keluarga kami. Sekaligus kami ingin mendengarkan, menggumulkan akan kesaksian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Roh-Mu yang kudus memurnikan hati pikiran kami, sehingga semua terarah kepada-Mu. Telinga batin kami yang paling dalam, Tuhan izinkan untuk mendengarkannya. Bahkan ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan untuk memahami. Dalam pemahaman kami akan kasih Tuhan dan firman yang senantiasa berkuasa atas kami. Dengan berkat-Mu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup orang yang setia kepada-Mu. Hamba-Mu yang melayani, kiranya juga Tuhan pimpin dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan firman-Mu pada saat ini, berkenan kepada-Mu, dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan di Pasuruan. Imannya boleh dikuatkan, pengharapannya boleh nyata,
nampak dalam kesetiaan hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca pada saat ini bacaan terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 2 ayat 15b sampai 25. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Median itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah, Sipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamai Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dulu ketika saya ingin makan martabak, harus antri Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya cerita masa lalu, kalau sekarang setelah ada HP, kita tidak perlu antri. Cukup dengan HP, martabak datang sendiri ke rumah. Dulu, kalau saya beli martabak, harus antri. Dan itu lama. Bukan hanya pembelinya yang banyak atau karena martabaknya istimewa, sehingga banyak penggemarnya, tetapi menunggu lama karena proses membuat martabak itu lama Bapak Ibu Saudara. Ketika kulit martabak harus ditebar, dilempar di wajan yang panas penggorengan itu, jika ada yang lubang sedikit diputar lagi, supaya semua menjadi rata. Baru diisi sayur dan daging, baru ditutup, diproses sampai selesai. Nah, ini lama Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan Allah itu kok seperti tukang martabak ya Bapak Ibu Saudara. Kalau di tempat lain bahwa Tuhan Allah itu seperti seorang penjunan membuat gerabah. Bila gerabah tidak cocok dengan harapannya, dirembukkan, dibentuk ulang sesuai dengan harapannya, diproses, dan itu tidak begitu saja. Seperti menjual martabak tadi Bapak Ibu Saudara, panas-panas harus melebarkan kulit martabak sampai proses selesai dan martabak
layak kita makan. Prosesnya lama, Bapak Ibu Saudara. Ternyata untuk menjadi orang pilihan Tuhan itu melewati proses yang panjang. Seperti Nabi Musa, kalau Bapak Ibu berkenan membaca pasal 2 ini, kitab Keluaran pasal 2 mulai ayat 1. Bagaimana proses Nabi Musa di tengah-tengah bangsa Mesir, menjadi orang asing, menjadi budak di situ. Tentu dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ketika dia membunuh orang Mesir, dia pun juga takut. Sekalipun dia berupaya untuk bagaimana caranya orang lain tidak tahu. Ternyata itu pun masih diketahui. Akhirnya dia lari, Bapak Ibu Saudara, ke Median. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu itu Median di mana posisinya. Di belakang saya ini ada gambar-gambar yang sudah terpasang. Yang Bapak Ibu yang pasti ingat itu adalah di mana Imam Yitro itu tinggal. Ketika di pelarian itu di Median, dia duduk-duduk di tepi sumur. Di situ anak-anak Imam Yitro datang mencari air untuk minum kambing domba. Di situ pula banyak gembala-gembala yang sedang mencari air juga untuk ternak mereka. Mereka berebut. Disinilah Musa menolong anak-anak Imam Yitro. Dia membantu sampai kambing domba itu dikenyangkan untuk minum. Bahkan lebih cepat dia segera pulang. Dan akhirnya bertanyalah Imam Yitro, kok begitu cepat kamu pulang? Anaknya menjawab, karena ada orang yang menolong. Kenapa nggak kamu ajak ke sini aja? Ternyata proses itu dilewati. Dia menjadi orang asing di negeri asing, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sudah hafal dengan kisah di mana Musa di Median dan menjadi menantu Imam Yitro. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan itu memakan waktu yang lama. Dia orang yang sudah terlatih untuk menjadi militer di Mesir. Sekarang menjadi gembala, menggembalakan kambing domba. Ini bagian di mana proses Nabi Musa ini untuk menjadi pemimpin. Secara militer dia sudah berlatih. Manajemen kepemimpinan dilatih oleh Imam Yitro. Sehingga Nabi Musa ini siap untuk menjadi pemimpin yang baik. Menjadi sarana salum di tengah-tengah sulitnya hidup. Salum yang dia terima dari Tuhan Allah, yang telah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dia nikmati juga diberlakukan Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihannya pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ini dalam situasi yang memiliki masalah yang sama, memiliki pergumulan yang sama. Virus corona. Kadang-kadang kita jenuh. Di rumah ini jenuh. Yang sudah di rumah ingin keluar. Yang di luar ingin segera kembali. Jangan lama-lama di luar. Penularannya sangat cepat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kalau kita satu hati seperti bangsa Israel yang terus berteriak, berpengharapan kepada Tuhan, supaya kita ini boleh menerima shalom. Bagaimana kita senantiasa ikut proses, di mana Tuhan memproses Nabi Musa,
Saya membayangkan diproses seperti tukang martabak membuat martabak. Martabak tidak begitu saja jadi, tidak. Tetapi proses itu harus dilewati. Rasul Paulus mengatakan, emas itu akan menjadi murni jika terus diberi api, dipanasi dengan api. Kita ini akan menjadi dewasa jika kita berlatih, dan terus berlatih untuk menyelesaikan masalah. Virus corona adalah masalah kita bersama. Mari kita belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Tinggal di rumah saja. Kita tidak tahu kan, kita ini sakit apa sehat. Kalau kita keluar, kita bisa tertular, atau kita yang menjadi sarana penular. Kita belajar tinggal di rumah, menenangkan hati dalam proses pendekatan diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu setia kepada janjinya. Kita tetap memohon, biarlah penyebaran virus corona ini segera berhenti, sehingga kehidupan ini menjadi pulih. Semua bisa menikmati shalom itu, menikmati Allah Tuhan hadir menjadi Raja. Kerajaan Allah datang, Tuhan Allah yang memimpin dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga Bapak Ibu Saudara, tentu juga kami sekeluarga. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 260 bait pertama. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati, kita masuk dalam doa. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dalam segala rencana, karya dan mujizat yang melampaui segala akal, kemampuan, pengetahuan kami manusia, Engkau memiliki rencana yang agung. Sejak awal, Engkau memiliki rencana yang terindah bagi manusia. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Luar biasa Engkau ya Tuhan, Engkau memilih Nabi Musa untuk memberitakan pembebasan atas bangsa pilihan-Mu. Engkau melepaskan perbudakan bangsa Israel di tengah-tengah bangsa Mesir. Engkau memproses Nabi Musa untuk menjadi pemimpin yang baik.
bahkan terbaik untuk mengarahkan umat pilihan-Mu, untuk menyatakan janji Tuhan yang Kau nyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan, dalam segala upaya, dalam segala apa yang dimaui oleh manusia, tentu berbeda dengan rencana Tuhan. Dalam segala upaya yang dilakukan Nabi Musa, bagian dari proses di mana Engkau membentuk untuk menyatakan kasih Tuhan kepada umat pilihan, Nabi Musa dan bangsa Israel. Proses boleh dilewati dengan baik, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan nyatakan pada waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Biarlah kami yang hidup pada masa kini juga boleh menghayati di mana Tuhan memproses kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bermacam-macam pergumulan persoalan kehidupan. Seperti saat ini, umat-Mu di muka bumi diperhadapkan dengan persoalan penularan virus corona. Kecemasan, ketakutan, dan dampak-dampak yang terjadi, ya Tuhan, tidak sekedar sakit secara fisik, tetapi juga secara psikis. Tolonglah teriakan kami, Tuhan, Engkau dengar. Seperti bangsa Israel berteriak karena beban perbudakan yang semakin berat. Nyatakan janji-Mu itu, Tuhan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah merebaknya virus corona. Lawatan-Mu nyatakan dalam kehidupan pribadi kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah umat pilihan-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya memberikan kekuatan, ketabahan kepada kami, sehingga kami tidak sekedar tabah dan kuat, tetapi sekaligus saling menguatkan di antara kami dan dimampukan untuk menjadi sarana berkat di tengah-tengah sulitnya kehidupan pada saat ini. Bapa Surgawi, berkati bangsa negara kami, para pemimpin negara kami, para pemegang kebijakan, TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, laborat, apoteker, yang terus-menerus bekerja keras untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Bapa, orang-orang terkasih ini kiranya Engkau berikan kekuatan. Engkau memelihara kesehatannya. Dari kemampuan mereka, banyak orang yang tertolong. Yang sakit berikan kesembuhan. Biarlah nyata kasih Tuhan dan menjadi kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang kami sembah. Itu adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Berkati Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Pasuruan, berkati keluarga kami ya Tuhan, baik yang tinggal serumah maupun tinggal jauh dari kami karena pekerjaan, karena harus belajar di tempat jauh. Kiranya Engkau melindungi, Tuhan memelihara kesehatan mereka. Di tengah-tengah sulitnya untuk mendapatkan rezeki, Bapa berkati kami. Sekalipun pekerjaan kami kadang-kadang terhambat,
sehingga rezeki pun terhambat. Ajarlah kami untuk senantiasa menghitung rezeki dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk berbagi berkat bagi sesama kami. Hadirlah ya Tuhan, tolonglah kami, datanglah kerajaan-Mu, sehingga damai sejahtera Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini juga menghimpun persembahan. Inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan memakai persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan gerejawi, secara khusus Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pasuruan. Jika sebentar lagi kami akan undur dari peribadatan kami, kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menguasai kami, seperti firman Tuhan menguasai Nabi Musa, menguasai bangsa Israel pada saat itu, sehingga damai sejahtera itu senantiasa nyata dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, bahkan kehidupan jemaat-Mu Gereja Kristen Jawi Wetan. Ampuni Tuhan dosa kami, jika dalam ibadah ini ada yang tidak berkenan. Inilah doa permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa-doa kami. Hanya kami serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Bahkan kiranya Engkau berkenan memberikan berkat damai sejahtera yang asalnya dari Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus. Berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai saat ini sampai selamanya. Amin.